Halo Sobat Traders, kembali lagi di channel Analisa Saham JD, ngobrol dan analisa saham bersama saya JD. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sering kita dengar akhir-akhir ini, yaitu tentang resesi. Sebelum mulai, ayo di-subscribe dulu ya channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, mari kita mulai. Resesi. Apa itu resesi? Kita mungkin sering dengar, bahkan membaca berita seputar resesi, tapi sebagian mungkin belum tahu apa itu resesi. Secara teknis, sebuah negara dikatakan berada dalam situasi resesi ketika pertumbuhan ekonominya minus secara 2 kuartal berturut-turut. Dalam realitanya, resesi berarti terjadi pelambatan ekonomi, penurunan daya beli di tengah masyarakat, ada usaha yang ditutup, pengurangan jam kerja, bahkan sampai PHK. Kalau terjadi PHK, berarti terjadi peningkatan angka pengangguran. Ketika banyak orang menganggur, berarti pendapatan hilang, otomatis mengakibatkan daya beli turun, maka ekonomi pun menjadi lesu. Efek selanjutnya adalah meningkatkan angka kemiskinan. Ini jelas ya, banyak orang yang tidak punya pekerjaan, omset usaha menurun, utang meningkat, membuat orang menjadi semakin miskin. Wabah pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan lumpuhnya aktivitas ekonomi di sejumlah negara akibat kebijakan lockdown. Toko-toko dan kantor ditutup, kafe dan restoran hanya melayani delivery, pabrik-pabrik melakukan pengurangan jam kerja, sebagian pegawai dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Ini tentu membuat roda ekonomi lumpuh tidak bergerak. Jepang, Hong Kong, Jerman, Prancis, Italia, Singapura, Korsel adalah sederet negara yang sudah masuk dalam zona resesi. Diperkirakan negara-negara lainnya akan menyusul seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan negara-negara Eropa lainnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pada kuartal pertama 2020 ini, ekonomi Indonesia masih mampu bertumbuh sebesar 2,97%. Namun pada kuartal kedua ini diprediksi akan minus di kisaran minus 3 sampai minus 5%. Hal ini membuat Indonesia berada di jurang resesi. Karena jika nanti laporan Q3 ternyata minus, maka resmi Indonesia akan masuk dalam zona resesi. Terus kalau Indonesia resesi gimana? Nah, berikut ini ada beberapa tips yang kita terapkan untuk berjaga-jaga jika nanti Indonesia dalam resesi. Yang pertama, jangan pertahankan gaya hidup mewah, mereka mulailah berhemat. Ya, kita harus mulai berhemat gitu ya. Yang kedua, kumpulkan cash. Buat dana darurat, minimal dana untuk biaya hidup selama 3 bulan. Berikutnya, jual aset-aset tidak penting. Jadi kalau kita punya aset yang tidak terpakai, yang mungkin tidak digunakan, kayak mungkin rumah, ada tanah lebih, nah itu kita bisa jual untuk jadikan cash. Karena pada saat kondisi resesi nanti, cash is the king. Jadi kalau teman-teman, sobat trader pernah dengar cash is the king, nah inilah saat kondisi di mana cash is the king. Pertanyaan berikutnya, jika Indonesia mengalami resesi, terus gimana dengan IHSG kita? Nah, ini pertanyaan penting yang dinantikan jawabannya oleh para sobat trader sekalian. Peter Lynch mengatakan ketika terjadi resesi, maka pasar saham akan turun. Itu adalah hukum alamnya secara otomatis. Jadi ketika kita masuk dalam zona resesi, maka kemungkinan besar IHSG juga akan melanjutkan tren bearish sebelumnya. Namun sobat trader tidak perlu khawatir. Justru dengan ada resesi ini, ada kesempatan buat kita membeli saham-saham unggulan yang udah terdiskon besar. Jadi, gak usah takut ya akan resesi. Happy hunting ya guys. Resesi siapa takut?